Selamat datang di channel misteri, investigasi supranatural, tradisi, budaya dan pariwisata. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like and subscribe channel misteri. Terima kasih. Makam Antakapura atau Istana Kematian, berada di puncak Gunung Kelir Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Antakapura dikenal sebagai tempat peristirahatan Ki Dalang Panjangmas dan makam Ratu Malang. Yen kang ngajep kehdur jana. Selain dua makam tersebut, juga ada puluhan makam milik para pengikut Dalang Ki Panjangmas. Menurut keterangan Jito, juru kunci yang bertugas menjaga komplek makam Antakapura, Ki Dalang Panjangmas dan Ratu Malang merupakan dua tokoh yang pernah hidup di era Kerajaan Mataram Islam. Saat Mataram berada di bawah kepemimpinan Raja Amangkurat. Di komplek makam Antakapura, selain nisan makam Dalang Ki Panjangmas, Ratu Malang dan para pengikutnya, juga ada sendang moyo dan batu persegi panjang yang diyakini merupakan jelmaan kotak wayang milik Ki Dalang Panjangmas. Nisan Dalang Ki Panjangmas berbeda dengan nisan lain yang ada di dalam komplek Istana Kematian. Makam Dalang Ki Panjangmas berupa tumpukan batu yang ditutupi dengan kain mori putih, lapis jarik motif parang. Nisan tersebut berada di bagian belakang komplek makam, di bawah pohon besar yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Diceritakan oleh Jito, Ratu Mas Malang adalah putri Ki Wayah, seorang dalang wayang gedok yang menetap di daerah Pleret. Ratu Mas Malang merupakan selir Raja Amangkurat pertama yang sangat disayangi. Sebelum diangkat menjadi selir Amangkurat, Mas Malang adalah istri Dalang Ki Panjangmas yang sangat terkenal di Kerajaan Mataram. Konon Dalang Panjangmas mewarisi ilmu dalang kanda, dalang ruwat yang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Oleh karena kesaktiannya, Ki Panjangmas konon kerap diundang oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menggelar pementasan wayang di Istana Laut Selatan. Konon dalam setiap pementasan, Dalang Ki Panjangmas dibayar dengan emas dan berlian. Hingga pada suatu ketika Panjangmas diminta mendalang di Keraton Mataram oleh Amangkurat.
Saat melihat pementasan wayang, Amangkurat melihat istri dalang Panjang Mas yang bernama Mas Malang berparas sangat cantik sekali dan ia jatuh hati. Untuk memenuhi hasrat keinginannya, usai pagelaran wayang, dalang Panjang Mas dan para niaga dijamu makanan dan minuman yang enak-enak oleh Amangkurat. Akan tetapi tanpa disadari, jamuan tersebut rupanya hanya tipu daya untuk mendapatkan Mas Malang. Karena tak lama setelah racun masuk ke dalam tubuh, lambat laut dalang Panjang Mas dan para pengikutnya mulai merasakan sakit, sampai akhirnya meninggal dunia. Mengetahui kondisi Mas Malang yang hidup seorang diri, Amangkurat lantas mengambilnya sebagai selir. Hanya saja kesetiaan dan kecintaan Mas Malang terhadap dalang Ki Panjang Mas tidak pernah luntur. Meski sudah diambil selir oleh Raja Mataram, Ratu Mas Malang tetap saja tidak bisa melupakan kecintaannya kepada Ki Panjang Mas. Hingga pada suatu saat, Ratu Malang akhirnya memilih mengakhiri hidupnya menyusul dalang Ki Panjang Mas. Melihat kematian selir yang ia cintai, Amangkurat merasa sangat kehilangan. Meski liang lahat telah digali untuk menguburkan jasad Ratu Mas Malang, akan tetapi Amangkurat rupanya masih enggan ditinggal oleh selir yang ia cintai. Sampai akhirnya pada suatu malam, Amangkurat melihat ruh Ratu Mas Malang bertemu dengan Ki Panjang Mas. Amangkurat yang melihat penampakan tersebut akhirnya merelakan jasad Ratu Mas Malang dimakamkan, tetapi tidak di liang lahat yang pernah ia gali. Ratu Mas Malang dikuburkan dalam komplek makam bersama dengan dalang Ki Panjang Mas dan para pengikutnya. Sedangkan bekas liang lahat yang pernah digali oleh Amangkurat, sekarang dikenal dengan nama Sendang Moyo. Pembangunan komplek makam Antakapura menurut penelitian para ahli, diperkirakan memakan waktu kurang lebih 3 tahun, dari mulai tahun 1665 sampai dengan tahun 1668. Makam dalang Ki Panjang Mas, setiap malam tertentu ramai dikunjungi para peziarah dan pelaku ritual. Tak hanya peziarah dari warga desa sekitar, tetapi banyak juga peziarah yang datang dari luar kota seperti Jakarta, Solo, Surabaya dan kota besar lainnya. Selain berziarah, ada juga pelaku ritual yang menjalani laku prihatin di Sendang Moyo. Dari sekian banyak hajat para pelaku ritual kata juru kunci, ada juga hajat agar dimudahkan urusan ekonomi duniawi. Mereka yang memiliki hajat seperti itu sebut juru kunci, biasanya menjalani laku di Sendang Moyo. Sendang Moyo menurut pengakuan para pelaku ritual, konon merupakan satu dari sekian banyak pintu gaib tembus ke Segara Kidul. Di tempat tersebut konon terdapat 3 pintu gaib untuk memudahkan hajat duniawi. Akan tetapi kemudahan tersebut tentunya harus dibarengi dengan laku yang sangat berat dan akibat yang harus ditanggungnya kelak. Menurut tokoh spiritual, Totok Purbangkara dikatakan, kekeramatan makam Ratu Malang tak lepas dari sejarah masa lalu Ki Dalang Panjang Mas yang memiliki kedekatan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dikarenakan seringnya ia diminta mendalang di Istana Laut Selatan. Sementara itu adanya pelaku ritual yang memiliki hajat ekonomi. Hal tersebut diakui tokoh spiritual Totok Purbangkara, merupakan perilaku manusiawi yang wajar-wajar saja. Saat usaha gagal terus-menerus atau diterpa masalah ekonomi, manusia akan mencari segala daya upaya melalui akal budi dan pikiran. Tak terkecuali lewat laku rohani, seperti nenepi dan bertapa. Dalam laku rohani tersebut manusia kerap dihadapkan dengan godaan duniawi, iming-iming para jin yang ingin menggodanya. Jika iman tidak kuat maka akan terjerumus menghamba pada mereka. Disinilah pentingnya iman saat menjalani laku prihatin, agar kita senantiasa bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak kepada yang lain, apalagi jin. Dimanapun tempat ritual,
tentunya banyak jin yang ingin menggoda. Agar keteguhan niat dan iman manusia goyah, menyimpang dari niat yang semestinya. Godaan biasanya sesuatu yang membuat nafsu manusia tertarik, seperti pemberian kekayaan duniawi, kesaktian dan godaan-godaan lainnya, agar manusia gampang terjerat bujuk rayunya. Wong teksura dalu tertan ngekur aja sira pedak-pedak Nora